Ketika kerajaan Majapahit mengalami serangan besar-besaran dari Kediri di bawah pimpinan Prabu Girindrawardhana, banyak penduduk bingung mencari tempat pengungsian. Demikian pula para bangsawan kerajaan. Pada saat itulah, penduduk mulai pergi menuju suatu tempat di pegunungan, tepatnya di sekitar Gunung Bromo. Mereka menetap di lereng Gunung Penanjakan. Di tempat itulah dapat terlihat matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Di antara bangsawan Majapahit yang menetap di lereng Gunung Penanjakan itu, ada seorang pertapa dan istrinya. Setiap hari, ia memuja dan mengheningkan cipta. Suatu hari, istri pertapa itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya tampan, cahayanya terang laksana anak titisan jiwa yang suci. Sejak dilahirkan, anak kecil itu menunjukkan kekuatan dan kesaktian yang luar biasa. Saat lahir, anak pertapa itu sudah dapat berteriak. Genggaman tangannya sangat erat, tendangan kakinya pun sangat kuat. Tidak seperti anak-anak lain. Oleh karena itu, sang pertapa menamainya Joko Segar. Di tempat sekitar Gunung Pananjakan, pada waktu itu juga ada seorang anak perempuan yang lahir dari titisan dewa. Wajahnya cantik dan elok. Dia anak yang paling cantik di tempat itu. Waktu dilahirkan, anak itu juga membawa tanda-tanda yang membedakannya dengan bayi pada umumnya. Bayi itu sangat tenang, lahir dari rahim ibunya tanpa menangis. Oleh karena itu, orang tuanya memberi nama Rara Anteng. Julukan Rara Anteng dipakainya sampai dewasa. Ketika beranjak remaja, garis-garis kecantikannya semakin terlihat jelas pada wajahnya. Kecantikannya termasyhur ke berbagai penjuru. Banyak putra raja datang mengajukan lamaran. Namun, pinangannya itu selalu ditolak karena Rara Anteng sudah terpikat hatinya kepada Joko Segar. Suatu hari, datanglah seorang bajak laut yang terkenal sakti, kuat, dan jahat ingin menyunting Rara Anteng. Rara Anteng yang halus perasaannya, tidak berani menolak lamaran bajak laut secara langsung, khawatir akan membuatnya murka. Akan tetapi, ia juga tidak mungkin memberi harapan atau menerimanya, karena ia sudah berjanji akan sehidup semati dengan Joko Segar. "Kakanda Joko Segar, apa yang harus kulakukan?" kata Rara Anteng bingung. "Tenang Adinda, kita pikirkan bersama jalan keluarnya," jawab Joko Segar. "Tapi aku tidak mau menikah dengan bajak laut itu. Aku hanya ingin bersama Kakang," kata Rara Anteng sedih. "Ya. Syarat untuk melamar. Coba Dinda ajukan persyaratan yang sulit. Persyaratan yang sekiranya dia tidak akan mampu memenuhinya. Dinda coba buat perjanjian." Rara Anteng berjalan mondar-mandir dengan gelisah di dalam rumahnya. Sebentar-sebentar matanya melihat keluar rumah, tempat bajak laut menunggu dengan gelisah. Dan sebentar kemudian melihat ke arah Joko Segar. Sejenak ia terdiam saat matanya melihat pemandangan Gunung Bromo dari jendela rumahnya. Sepertinya, ia mendapat ide. "Kakang, aku tahu. Aku tahu syaratnya." "Terima kasih, Kakang," kata Rara Anteng gembira. "Apa itu, Dinda?" "Nanti Kakang akan tahu.
Sekarang aku mau keluar, aku akan menemui bajak laut itu. Kakang tunggu di sini saja. Jangan sampai ia tahu kalau aku sudah punya kekasih. Nanti ia curiga kalau syaratku hanya akal-akalan saja. Rara Anteng keluar rumah dengan wajah tenang. Ia melihat bajak laut itu sedang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya tegang hingga tampak semakin sangar. Demi melihat Rara Anteng keluar, senyum bajak laut pun mengembang. "Bagaimana? Apakah kau menerima lamaranku?" tanya bajak laut itu dengan gembira karena melihat wajah Rara Anteng yang tenang mengira lamarannya diterima. "Baiklah, Kakang. Saya bersedia menjadi istrimu dengan satu syarat," kata Rara Anteng. "Katakan saja." "Demi Adinda, saya akan mencoba memenuhinya. Tapi, jika tidak berhasil memenuhi syarat yang saya ajukan, Kakang harus meninggalkan pegunungan Tengger ini secepatnya." "Saya berjanji." "Cepat katakan, syarat apakah yang Dinda minta?" "Baiklah. Apakah Kakang melihat Gunung Bromo di sebelah sana?" kata Rara Anteng sambil menunjuk ke arah Gunung Bromo diikuti mata bajak laut. "Tentu saja aku melihatnya. Apa hubungannya dengan syaratmu?" "Katakan saja, cepat," kata bajak laut hampir kehilangan kesabarannya. "Kakang harus dapat membuat lautan pasir itu hanya dalam waktu 1 malam. Sebelum ayam jantan berkokok, Kakang sudah harus menyelesaikan pekerjaan itu. Jika tidak, Kakang harus segera meninggalkan tempat ini." Disanggupinya permintaan Rara Anteng tersebut. Pelamar sakti tadi mulai membuat lautan pasir dengan alat sebuah tempurung, batok, kelapa. Gerakan mengeruknya sangat cepat hingga pasir-pasir pun berhamburan keluar memenuhi hamparan dataran. Pekerjaan itu hampir selesai. Melihat kenyataan demikian itu, hati Rara Anteng mulai gelisah. Bagaimana cara menggagalkan pembuatan lautan pasir oleh bajak laut itu? Rara Anteng merenungi nasibnya. Ia tidak bisa hidup bersuamikan orang yang tidak dicintainya. Kemudian, ia berusaha menenangkan dirinya. Timbul niat untuk menggagalkan pengerjaan lautan pasir oleh bajak pelamar. Bersama perempuan sedesanya, Rara Anteng mulai menumbuk padi di tengah malam. Pelan-pelan suara tumbukan dan gesekan alu membangunkan ayam-ayam yang sedang tidur. Kokok ayam mulai bersahutan. Seolah-olah fajar telah tiba, tetapi penduduk belum mulai dengan kegiatan pagi. Hal tersebut dirasakannya oleh bajak pelamar. Bajak pelamar mendengar ayam-ayam berkokok, tetapi benang putih di sebelah timur belum juga tampak. Berarti fajar datang sebelum waktunya. "Kakang, dengarlah. Ayam sudah berkokok, sedangkan Kakang belum menyelesaikan pekerjaan yang kusyaratkan. Kakang sudah gagal." Sesudah itu dia merenungi nasib sialnya. Tempuruk yang dipakai sebagai alat mengeruk pasir itu dilemparkannya hingga jatuh tertelungkup di samping sisa Gunung Bromo yang belum selesai digali. Tempurung itu kemudian berubah menjadi gunung yang menyerupai batok kelapa kemurep, tempurung kelapa tertelungkup, sehingga gunung itu disebut Gunung Batok. Dengan kegagalan bajak laut membuat lautan pasir, sukacitalah hati Rara Anteng. Rara Anteng pun melanjutkan hubungan kasihnya dengan Joko Segar.
Rara Anteng dan Joko Seger kemudian hidup sebagai pasangan suami istri yang berbahagia karena keduanya saling mengasihi. Rara Anteng dan Joko Seger mendirikan sebuah desa. Desa itu kemudian diberi nama Tengger yang merupakan perpaduan nama Anteng dan Seger.